Makanya saya sering yang namanya haji-haji. Kalau udah musim semi itu wahing-wahingnya saya tuh haji-haji. Itu bisa lebih dari 20 kali. Suami saya lebih parah lagi yang haji-haji. Sampai matanya tuh tipis kecil gitu. Terus tadi dia minum ini, guys. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan keluarga Fitri, bunga-bunga bengek. Kembali lagi dengan keluarga Fitri. Cuaca lagi bagus tapi dingin hari ini. Ya, dan kembali lagi dengan kami. Senang sekali hari ini saya bisa sharing sesuatu hal lagi kepada teman-teman. Tapi jangan lupa sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu mendukung channel Keluarga Bitri, selalu hadir. Mohon maaf jika saya belum menjenguk kalian datang berkunjung, tapi saya selalu usahakan karena begitu padatnya kegiatan saya dan masih banyak hal lain lagi, tapi saya upayakan untuk berkunjung ya teman-teman gitu. Dan terima kasih, sukses selalu teman-teman semua, dan stay safe, stay healthy, dan jangan lupa selalu menggunakan masker, selalu bersyukur apapun keadaan kita setiap hari yang kita alami, baik buruknya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika bermanfaat. Hari ini saya senang sekali sharing sesuatu. Kebetulan memang di negara Eropa kita sedang mengalami musim semi. Jadi ini kita lagi happy-happynya gitu. Tetapi untuk saya tidak happy gitu. Jadi saya sukanya itu kalau musim semi ke summer itu matahari banyak. Saya dan orang-orang yang saya kenal di kota ini, mereka lebih suka di musim panas gitu ya. Nah, musim semi itu bagusnya itu adalah daun mulai tumbuh gitu ya. Nah, yang saya ingin sharingkan itu adalah musim springtime, atau dibilang springtime itu so beautiful but dangerous gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, be careful teman-teman. Kenapa? Jadi di Eropa atau negara 4 musim, di sini saya ingin sharing sekali kepada teman-teman yang tinggal di negara 4 musim. Dan untuk orang-orang Indonesia mungkin yang selalu berpikir negara 4 musim itu enak, nggak semuanya enak guys. Jadi memang negara yang tropis itu sebenarnya lebih enak gitu ya. Jadi saya itu punya klien, dan khususnya suami saya itu kalau musim springtime itu adalah waktu yang begitu dangerous, begitu berbahaya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Eropa, dan saya sudah hampir, kira-kira saya tak tinggal di sini tuh dari 2011. Jadi saya ke Jerman itu tahun 2011 akhir. Jadi saya waktu itu belum mengalami hal ini. Jadi untuk teman-teman mungkin orang Indonesia ada yang tidak mengalami, atau ada yang sedang proses mengalami tapi mungkin tidak terlalu begitu spesifik memahami gitu. Dan saya tahu banget karena saya melihat suami saya dan klien-klien saya tuh banyak yang sangat menderita, dan sekarang saya mengalaminya. Kenapa? Jadi kalau mau musim springtime itu tuh daun itu mulai tumbuh. Nah, jadi kita itu harus berhati-hati tidak membuka jendela di saat jam 6 sampai ke atas. Kita membuka jendela lebih baik itu jam 4 pagi sampai jam setengah 6. Nah, kemudian kalian juga jangan sekali-kali memberikan baju-baju kalian di luar di jam 6 pagi sampai ke atas. Karena daun itu akan mulai tumbuh, serbuk-serbuknya itu mulai keluar. Dan itu yang mengakibatkan banyak orang alergi. Contohnya, suami saya itu kalau musim springtime, itu kalau sudah di bulan Februari, mata suami saya tuh bengkak. Di bulan Maret lama-lama tuh bengkaknya itu makin menjadi. Jadi awalnya di sini, lama-lama ke sini, guys. Nah, nanti dia harus minum ini. Ini antibiotik. Namanya, kalau kalian mengalami alergi di saat musim semi, itu namanya anti alergikum, cetirizine. Jadi ini guys. Tuh ya. Tuh, ini. Jadi kalian harus gunakan ini.
Nah, saya sudah mengalami itu 3 tahun ini. Jadi awalnya itu saya tidak terlalu parah. Lama-lama marah parah. Kenapa? Lama-lama saya tuh kalau keluar di saat musim springtime atau musim semi, itu saya langsung menangis. Jadi itu air mata tuh keluar terus, perih, perih, bukan karena matahari, tetapi karena serbuk. Nah, jadi serbuk-serbuk kayak tanaman-tanaman itu dan pohon itu yang membuat kita tuh orang-orang itu yang tinggal di negara 4 musim mengalami alergi. Dan kalau di klien-klien saya itu 99,9% itu semua mengalami alergi yang begitu berat. Kalau suami saya, kalau sudah mau musim springtime atau musim semi ke musim summer, dia tuh kalau dulu kerja di panti jompo motong rumput, dulu motong rumput, itu tuh dia sampai menangis, ininya tuh bengkak merah, merah-merah, ini merah-merah. Makanya suami saya selalu memberitahu saya jangan pernah buka jendela jam 6 pagi. Jangan. Saya juga sering ngibasin spray, terus saya jemur untuk supaya lebih maksudnya lebih enak ya di saat saya bangun pagi. Dan ternyata untuk suami saya tidak boleh, jadi saya harus menjemur spray itu malam gitu. Jadi sebelum tidur tuh saya paling nggak agak dikibas-kibasin, itu nggak masalah, tapi bukan di musim springtime. Nah, jadi kalau misalnya musim semi, tetangga saya itu jemur baju juga nggak di luar, teman-teman, gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang Jerman atau orang Eropa kalau paham yang mengenai alergi, mereka nggak suka menjemur pakaian di luar kalau lagi musim semi. Mereka biasanya beli mesin cuci yang khusus untuk mengeringkan, khusus pengeringan. Jadi cepet, tinggal taruh di dalam. Nanti kalau mungkin malam-malaman gitu baru agak taruh di luar buat sedikit gitu ya. Tapi kalau udah pakai pengering mereka nggak usah lagi lah gitu. Biasanya mereka cepet gitu. Makanya saya sering yang namanya haci-haci. Kalau udah musim semi itu wahing-wahingnya saya tuh haci-haci. Itu bisa lebih dari 20 kali. Suami saya lebih parah lagi, yang waci-waci sampai matanya tuh tipis kecil gitu. Terus tadi dia minum ini, guys, gitu. Jadi kalau kalian lihat wah indah dan sebagainya, oh tunggu dulu. Dan mungkin kalian-kalian yang masih baru tinggal di negara 4 musim belum mengalami hal itu. Makanya kalian jangan mencoba untuk membuka jendela jam 6 pagi sampai ke atas, karena itu serbuk itu mulai keluar, jadi daun itu mulai membuka, dan itulah proses dimana mulai proses untuk orang-orang tuh mengalami alergi gitu. Jadi makanya pengalaman berharga, dan saya sekarang jalan 3 tahun menghadapi alergi. Mungkin untuk teman-teman yang sudah 10 tahun, 15 tahun uh, itu ada yang tidak mengalami, berarti you lucky, kamu beruntung sekali. Tapi kebanyakan mengalami, dan saya tuh sudah ngeliat suami saya, mama mertua saya, papa mertua saya udah ngalamin semua gitu. Jadi memang musim semi itu indah, tapi kalau kita ngeliat prosesnya aja gitu. Jadi kita, kalau saya sih memang di sini pohon banyak ya, jadi saya tidak pernah buka jendela di saat jam 6 pagi sampai ke atas, karena itu prosesnya itu yang bikin serbuk-serbuknya masuk ke dalam rumah, terus nempel ke pakaian gitu. Jadi kalau kalian jemur pakaian, nah selamat datang, itu um, itunya nempel ke pakaian, dan itu sangat berbahaya sekali untuk ini kita, siklus pernapasan kita gitu. Jadi itu biasanya akhirnya membuat kita jadi alergi di tahun-tahun berikutnya gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu saja sharingnya. Jadi kita harus paham bahwa tidak semuanya 4 musim itu enak gitu. Kalau saya sih lebih enak Indonesia ya, maksudnya tropis, jelas tropis itu enak, jadi tidak ada perubahan cuaca gitu. Dan kalau kalian memang tidak terlalu suka Jakarta yang terlalu padat, kalian bisa cari kota-kota atau daerah yang lebih sejuk daerahnya, tidak terlalu padat penduduknya juga gitu ya. Jadi itu juga berbeda gitu. Kalau yang 4 musim kayak gini drastis, teman-teman. Musim winter kegelapan, orang stres, depresi, kekurangan matahari, ya kan. Nah, musim spring tiba, orang-orang banyak yang alergi, mereka banyak yang haci-haci, mereka harus mengkonsumsi obat seperti ini. Jadi
ada suka dan dukanya. So, sampai di sini dulu sharing saya. Jadi jangan lupa selalu be careful di saat musim spring ya, musim semi. Untuk teman-teman yang mungkin belum menghadapi, ini sharing yang bagus jadi supaya kalian bisa paham. Mungkin nanti kalau kalian ngerasain kenapa ya mata saya kok kayaknya gatel pengen dikucek, atau mungkin karena aduh kok kayaknya tuh kok air mata turun terus, nah itu berarti udah mau mengarah ke alergi ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan stay safe, stay healthy. Jangan lupa bersyukur. Bye bye. Salam dari keluarga Fitri di Jerman. Bye bye. Dadah.